Coba bayangkan satu titik koordinat. Bukan satu, bukan dua, tapi nol. Di layar ia hanya lingkaran kecil. Namun dalam sejarah pikiran manusia, simbol itu adalah pintu yang hampir tidak pernah dibuka. Nol bukan sekedar angka, ia adalah ide paling radikal yang pernah disetujui manusia. Karena menerima nol berarti menerima bahwa tidak ada bisa dihitung. Dan ketika sesuatu yang tidak ada bisa dihitung, realitas mulai terdengar seperti kontradiksi. Di Yunani kuno, dunia adalah tatanan yang rasional. Filsuf seperti Aristoteles berargumen bahwa alam tidak mentoleransi ruang hampa. Konsep ini dikenal sebagai horror vacui. Kosmos dianggap penuh, terisi, dan lengkap. Jika ada ruang kosong, maka ada celah dalam tatanan. Jika ada celah, maka ada ketidaksempurnaan. Dan bagi pemikiran metafisika saat itu, ketidaksempurnaan bukan sekedar masalah teknis, itu adalah masalah ontologis. Angka di Yunani adalah bentuk geometris. Matematika adalah arsitektur. Tetapi nol tidak memiliki bentuk. Ia bukan panjang, bukan luas, dan juga bukan volume. Ia adalah absennya semua itu. Dan sesuatu yang tidak memiliki bentuk sulit diberi tempat dalam sistem yang mendewakan struktur. Sementara itu, di India, konsep kosong dipahami secara berbeda. Dalam filsafat, sunya bukan sekedar nihil, ia adalah ruang kemungkinan. Matematikawan seperti Brahmagupta merumuskan aturan operasional untuk nol pada abad ke-7. Ia memperlakukan nol sebagai entitas matematis yang sah. Langkah ini cukup revolusioner. Kemudian konsep tersebut menyebar melalui dunia Islam. Tokoh seperti Al-Khwarizmi menyusun sistem aljabar yang membantu memperkenalkan angka Hindu Arab ke Eropa. Kata cipher berasal dari cipher. Menariknya, kata yang berarti nol juga berkembang menjadi makna kode rahasia. Seolah-olah sejak awal, nol memang terasa seperti sesuatu yang tersembunyi. Dalam matematika modern, nol adalah titik referensi. Ia memungkinkan sistem nilai tempat. Tanpa nol, angka 10 dan 1 tidak berbeda secara struktural. Namun, nol juga memiliki sisi ekstrim. Pembagian dengan nol tidak terdefinisi. Bukan karena matematikawan malas menjawab, tetapi karena sistem runtuh jika itu diizinkan. Dalam fisika, kita menemukan sesuatu yang lebih mengganggu. Dalam teori relativitas umum karya Albert Einstein, singularitas muncul sebagai solusi persamaan gravitasi ekstrim. Di pusat lubang hitam, kerapatan diproyeksikan meningkat drastis, sementara volume mendekati nol. Ini bukan berarti alam benar-benar menjadi titik nol yang sederhana. Justru sebaliknya, itu berarti teori berhenti cukup. Di sana, nol bukan angka, ia adalah batas pemahaman.
Otak manusia berkembang untuk mengenali keberadaan. 1 apel, 2 batu, 10 wajah. Namun 0 bukan objek. Ia adalah ketiadaan objek. Penelitian neurokognitif menunjukkan bahwa memahami 0 melibatkan proses abstraksi yang lebih kompleks dibanding memahami jumlah konkret. Anak kecil bisa menunjuk 3 permen, tapi tidak ada permen bukan sesuatu yang bisa ditunjuk. 0 memaksa pikiran bekerja tanpa bantuan indera. Ia adalah latihan pertama manusia dalam berpikir tentang sesuatu yang tidak hadir. Dan mungkin karena itulah ia terasa ganjil. Hari ini 0 tidak lagi ditakuti. Ia adalah fondasi komputasi. Sistem biner yang dipopulerkan secara matematis oleh Gottfried Wilhelm Leibniz membangun logika dari 2 keadaan, 0 dan 1, ada dan tiada, arus dan tidak ada arus. Seluruh dunia digital adalah kombinasi 2 simbol itu. Setiap foto, setiap transaksi, dan setiap algoritma, termasuk video ini. Ironisnya, peradaban modern berdiri di atas simbol yang dulu terasa mustahil. 0 tidak menghancurkan sejarah, ia memperluasnya. Ia memberi manusia kemampuan untuk membangun sistem tak terbatas dari simbol terbatas. Namun, 0 tetap menyimpan satu pesan sunyi. Ia mengingatkan bahwa semua sistem memiliki titik awal. Dan setiap sistem yang memiliki awal memiliki kemungkinan kembali ke titik itu. Bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai struktur. Karena tanpa 0 tidak ada referensi. Tanpa referensi tidak ada makna. 0 bukan kehancuran logika. Ia adalah fondasi tersembunyi yang memungkinkan logika berdiri. Dan mungkin itulah paradoksnya. Yang tampak kosong justru menopang segalanya.